Hai guys, hari ini kita bakal ngebahas tuntas Canon R6 with lens Canon 800 f11. Let's see guys. Halo guys, balik lagi sama Andrew dari Bursa Kamera Profesional dan hari ini gue lagi ada di outdoor nih ya. Kita lagi ada di alam bebas hari ini. Kita lagi ada di kapal, posisi kita tuh di peak. Dan kita nih hari ini lagi nge-planning buat hunting. Kita lagi cari burung-burung di sini nih, banyak wildlife burung-burung menarik di sini. Dan hari ini kita bakal ngebahas satu kamera yang baru dan gokil banget nih. R6. Dan hari ini gue lagi ditemenin nih sama satu orang pro banget nih. Master banget nih dalam foto-foto beginian nih. Ahli banget di Canon. Boleh diperkenalin dulu. Jadi ini dari Canon Datascript Indonesia. Coba diperkenalin dulu. Ya, kalau gue namanya Dani dan posisinya di Canon PT Datascript sebagai tim marketingnya. Gitu, Andrew. Siap. Nah, hari ini kita berdua nih udah siapin gear ya. Yes. Jadi kita udah pegang R6 nih ya, Nah. sama-sama R6 dan kita ada pegang dua lensa juga. Jadi gue pegang 800, sama Dani megang. Ini ada 600 mili. Nah, jadi dua lensa ini memang specifically dibikin buat wildlife ya. Jadi bener ya, Iya, buat bener. teleshot gitu ya. Wildlife dan juga sport sih. Oh, sport juga ya. Iya, termasuk juga di situ. Jadi ini fokalengnya 800 dan 600. Tapi yang uniknya banget nih dari lensa ini itu f-nya ya. Ya, F-nya 11. F-nya tuh 11 ya, konsisten ya. Konsisten, Nggak bisa jadi dirubah-rubah. fix aja, cuma di fix 11. F. Nah, ini Gitu. jadi unik banget, jarang banget ada lensa kayak gini nih. Tapi kita penasaran kenapa Canon ngeluarin lensa yang bisa f sampai 11 aja gini ya. Ya, nah jadi gini sebenarnya konsep utamanya nih. Oh, ya, konsep Andrew. utamanya gimana Nah, nih? Kalau lensa 600-800 itu kan rata-rata kan harganya tinggi banget. Betul. Ya bisa dibilang sampai ratusan juta Iya. rata ya kalau untuk lensa-lensa fix seperti ini. Betul. Nah, makanya Canon itu mulai bikinin yang versi ekonomisnya. Oke. Nah, itu kenapa akhirnya ya secara dibuatnya seperti ini. Makanya Jadi ada dibuatnya S11. F-nya nggak gerak ya, nggak bisa gerak. Bener. Fix F. Ah. Tapi harganya bisa ditekan gitu Iya, ya. bener banget. Iya sih, itu pas banget sih. Dan kalau kita lagi foto-foto kayak gini, F11 tuh udah cukup banget ya biasanya ya. Nah, ini sebenarnya yang awalnya banyak Cukup orang nggak? tuh ragu gitu kan. Oke. Tapi ini cukup banget sih. Cukup banget ya? Iya, iya. Kamu kalau untuk wildlife seperti ini, tadi kita udah coba-coba sedikit nih ya. Itu Udah aman ya. Iya. Oke deh, supaya kalian nggak penasaran nih. Jadi habis ini kita bakal ulik banget nih kamera. Jadi oh ya, R6 itu basically kalau kita ngomong itu positioning itu kalau di SLR Canon-nya itu di 1DX ya. Nah, iya benar banget Bener ya? Bro. Bener Jadi R6 ini kayak mininya 1DX Mark III. Oh, ini mininya 1DX Mark III. Bener. Bodinya kecil gini ya, cuma bisa Iya. dibandingin sama 1DX Mark III ya. Jadi 1DX itu kan terkenal banget dengan speednya ya. Speed. Berarti R6 itu capable buat handling speednya lebih kencang atau sama-sama sih itu? Nah, kalau speednya sama bisa dibilang hampir sama ya. Hampir sama ya? Kalau kita lihat dari elektronik ini ya, continuous-nya, dia sampai 20 frame per second. 20 frame per second? Buset banget satu. Iya. Udah kayak mau video deh kayaknya, Iya. 20 frame per second. Kalau biasanya 30 ya, biasanya Iya, 25, 30 ini Iya. udah 20 ya, dan fotonya gede lagi, full size ya. Ya, Gila full sih. frame. Full gitu. frame, udah speednya kencang banget, autofokusnya gimana? Kencang juga? Kenceng juga. Malah ini ya termasuk yang diperbaruin. Jadi kayak Oh. 1DX Mark III itu kan pakai prosesor baru ya, DGX. Nah, di situ autofokusnya pun juga ditingkatin. Wah, Gitu. asik banget sih ini. Ya, kerennya lagi, ini udah ada Animal AIF. Makanya kenapa kita bawa kalian ke sini buat kita ngetestingnya di sini ya, Ya, karena Animal AF-nya tuh bakal ngebantu banget harusnya ya. Wah, bener banget. Pas kita lagi syuting, jadi di sini tuh spotnya banyak banget burung-burung nih ya. Yes. Coba beneran burung, bukan burung aneh-aneh ya, burung. Nah, oke, habis ini kita bakal ngetes juga karena ini F11 ya, dan kita kan nge-shoot wildlife ini butuh shutter speed kenceng ya. Yes. Otomatis ISO-nya tuh bakal tinggi. Nah, Kita bener. bakal compare beberapa ISO buat kalian lihat nih ISO-nya. Kalau kita naikin ISO-nya, kamera ini masih bisa handle nggak sih gitu ya. Yes. Jadi di Boleh. topik hari ini kita bakal bahas autofokusnya, kita bakal bahas juga speednya, shutternya yang 20 fps itu, dan satu lagi kita bakal ngebahasnya yang paling terakhir itu ISO-nya. Kita bakal lihat kemampuan dia di low light kayak gimana. Oke, kita langsung tes ya habis ini ya. Yes. Oke, let's go. Siap.
Nah guys, sekarang kita udah ada di spot lain, jadi kita udah jalan ke pindah tempat ini kira-kira 10-15 menitan dari spot tadi ya. Ya, Bener ya? Bener. Nah sekarang kita langsung mau ngetes autofocus di sini. Jadi kita udah pasang di R6 ini, kita udah pasang Atomos, dimana aku bakal nunjukin kalian trackingnya ya. Yes. Jadi kita bakal tes ke beberapa objek nih kali ini ya. Nah, mana aja tuh kira-kira Mas? Nah, yang pasti kita nanti kan bakal ngetes animal detection AF-nya. Nah, nanti seberapa powerful-nya sih sebenarnya kalau kita mau motret burung ataupun hewan lain ya. Tapi kita di sini tesnya burung ya. Oke, Nah, burung ya. Oke. Nah, terus di samping itu juga kita nanti kan di sini ada beberapa kayak nelayan yang baru pulang dari menjala ikan atau mencari ikan. Nah, kita coba tes juga. Asik. Nanti kan kita bisa Ada coba human tes. trackingnya ya. Iya, bener. Betul. Eye detection, face detection dari kamera ini. Asik. Gitu. Dia bisa tracking benda mati juga? Benda mati juga bisa? Bisa? Heeh. Oke, Mau kita tes boleh juga ya? harus coba juga dong itu. Oh iya, Wah, pasti. pasti. Jadi Oke ntar deh. kita tunjukin buat kalian langsung ya. Bisa. Oke, kita langsung kasih lihat sini ya. Lihat aja guys. Oke. Wih, Mas Dani. Yes. Wih, Gimana? kita udah ganti spot lagi ya. Ya. Heeh. Sekarang kita bakal ngebahas apa nih di sini? Tadi kan kita udah ngebahas autofocus nih. Nah, benar. Salah satu keunggulan dari R6 ini itu adalah continuous shooting. Itu speednya ya? Yang Speednya. kayak krek gitu Nah, ya? benar. Oke. Kalau di R6 ini maksimalnya itu sama kayak One DX Mark III, itu sampai 20 frame per second. Tapi itu dengan mode electronic shutter. Itu elektronik ya? Jadi kalau kita motret itu nggak ada suara tuh. Oke, Kayak nggak silent banget. kayak nggak motret sama sekali gitu kan. Nah, cuma kalau electronic shutter itu kan biasanya kalau di indoor itu akan ada bending tuh. Intinya kalau karena ada lampu-lampu LED, LCD itu kan akan ada bending. Minusnya ya di situ akan lebih terlihat. Nah, di sini ada juga mechanical shutter di mana dia bisa maksimalnya sampai 12 frame per second. Jadi berarti 20 buat elektronik, 12 buat mechanical ya? Bener. Oke. Nah, kita pengen kasih tunjuk kalian nih 20 itu seberapa banyak sih, seberapa smooth ya? Kayak dapatnya seberapa banyak gitu dalam satu foto ya? Kayak momennya itu ke capture seberapa detail gitu ya? Yes. Kita langsung kasih lihat kalian 20 dan 12. Nah, Mas Dani, kita udah di kampung nelayan nih sekarang. Ya. Udah dari tadi kita sama perjalanan kita udah nge-shoot terus ya. Kita Iya, udah banyak ngetes banget. continuous speednya. 20 20 frame kita udah tes semua ya. AF-nya juga udah. AF juga udah ya. Heeh. Nah, apalagi sih masih kita tes nih Nah, di kamera ini. Ini kan banyak orang itu masih sanksi gitu kan. Ini kan lensanya f-nya 11 gitu kadang-kadang. Terus kalau kita mau thread birding itu kan harus pakai speednya juga tinggi ya biar kita bisa dapat momen freeze segala macam. Nah, itu otomatis yang dikorbankan ISO. Pasti ya. Jadi kita mau freezing, shutter speednya tinggi, F-nya udah 11 lagi. Mau nggak mau ya, ISO harus dikorbanin ya. Bener. Nah, kita mau lihat nih gimana kamera ini menghandle ISO yang tinggi itu tadi. Siap. Gitu. Nah, ISO-nya kira-kira bakal berapa sih? Sekitar 1000 lebih nih harus 1000 bisa lebih nih ya. Jadi kita bakal kasih sampel-sampel di atas 1000 ya. Bener. Kualitasnya gimana ya? Yes. Benar. Dan katanya ada fitur noise reduction ya? Nah, di sini yang pasti untuk defaultnya sendiri noise-nya itu sudah sangat minim. Nah, di sini kita bisa atur lagi noise reduction-nya sampai 3 tingkat. 3 tingkat ya? Kita bakal kasih sampel langsung ya? Ya. Oke, let's go. Sip.
Wih, gila. Udah selesai nih hunting kita nih, gila dari akhirnya tadi. selesai juga. Jadi kalian udah lihat langsung tadi kita udah banyak banget yang kita shoot, kita udah tes juga langsung R6-nya. Yes. Kita udah langsung tes juga lensanya ya. Iya, 600 f11 dan 800 f11 ya. Heeh. Tadi sih kebanyakan kita tes 600 ya sebenarnya. Ya, di benar sana banget. Ya. Tadi yang contoh-contoh yang kalian lihat mostly di 600 dan kalian bisa lihat langsung itu menurut kalian oke atau enggak. Pastilah. Iya. Ya, langsung ya. Benar. Soalnya ini juga menjawab keraguan banyak orang yang bilang kayak 600 f11 emangnya bisa kepake apa enggak gitu kan. Nah, ternyata ya bisa kepake banget Bisa gitu. banget dan malah cocok banget. Ini F11 sudah pas banget supaya nggak ada blur-blur ya kalau hunting birding wildlife gini dia bokehnya nggak itu ya. Jadi detail semua ya di objeknya. Bokeh juga dapat sih kalau Bokeh mereka dapet. kan dengan bermain range ya dan focal length. Tapi di objeknya bokehnya nggak bakal kena di objeknya kan. Jadi mantep tajamnya banget. dapat. Yoi. Gitu. Nah, kita udah tes juga R6-nya juga langsung ya. Dari autofocus speed-nya yang bisa trackingnya, keren banget semuanya. Ini sih udah capable banget buat wildlife ya. Dan bisa nyaingin 1DS ya. Iya. Gila sih, ini udah capable banget. Nah, jika kalian masih ada pertanyaan lainnya, kalian boleh tulis di komen. Kita bakal jawab lagi pertanyaan-pertanyaan tentang R6 ini dan lensa ini jika kalian masih bingung. Dan don't forget juga buat like video ini, it will support us a lot. And don't forget to subscribe in our channel as well. Thank you guys, see you. Oke, bye.